jika waktunya sama. Kuncinya kita amati jaraknya berapa, kemudian amati juga kecepatan yang pertama dan juga kecepatan yang kedua. Oke. Setelah itu kita hitung, setelah hitung ketemu, kita tambahkan dengan waktu yang ada. Oke, sampai di sini sudah paham kan? Nah, misalkan untuk silakan di screenshot. Kemudian nanti setelah ini silahkan Bapak Ibu mencoba. Ya, mencoba apa? Mencoba latihan soal berikut ini. Siapkan, jangan lupa siapkan kertas dan juga ballpoint ataupun pensil untuk coret-coretan. Nah, saya beri waktu 1 menit untuk menyelesaikannya. Karena apa? Karena satu soal nantinya Bapak Ibu semuanya akan membutuhkan waktu 1 menit. Oke. Amati soal berikut ini. Silahkan, monggo saya beri kesempatan untuk mengerjakannya 1 menit. Untuk jawaban boleh dituliskan pada kolom chat. Oke. Sekarang kita koreksi bersama-sama ya. Oh, ada yang via WA juga. Wih, mantap banget ya. Oke. Berhubung sudah 1 menit, saya akan membahas ya. Nanti silakan sambil dikoreksi bersama-sama. Saya juga sambil melihat di kolom chat. Wah, ini ada yang menyimak dan hadir, tetapi belum menuliskan. Wah. Oke. Saya sambil lihat-lihat kolom chatnya. Wah, ini ada yang sudah menjawab dari Ibu Rosalina Indah. 1940. Ada Fenty Nugreni 1940. Wow, cepat-cepat ya. Nah, ada Pak Jumadi. Oke. 1940. Nah, sip. Semuanya memang guru-guru hebat ini ternyata. Oke, kita bahas bersama-sama. Ya, hampir semuanya menjawab 1940, Bapak ini. Iya, ya, betul banyak sekali. sekali. Luar biasa ya, Pak. Luar biasa ini Bapak Ibu. Luar biasa. Semangat Bapak. sekali. Semangat sekali. Ya, oke, kita bahas bersama-sama ya. Untuk waktu berpapasan, itu kan jarak dibagi kecepatan 1 tambah kecepatan 2. Nah, jaraknya berapa? Jaraknya itu kan 90, ya kan? 90. Kemudian kecepatan satunya 20, kecepatan 2-nya 25. Nah, maka 20 tambah 25 itu 45, ya kan? 90 dibagi 45. Hasilnya adalah 2 jam. Nah, maka kita ambil 2 jam berikutnya setelah jam 17.40. Berarti jam 19.40. Wow, luar biasa sekali. Semuanya. Mantap sekali ya Pak Sabto. Ya, Bapak Ibu ini semuanya semangat. Semangat. Betul sekali. Oke. Ya, dan Pak Arifin, ini ada banyak yang di waiting room, Bapak Ibu yang tidak bisa masuk di Zoom, bisa mengikuti lewat YouTube-nya PGRI. Di sana juga nanti bisa menyampaikan pertanyaannya ya Pak Arifin ya. Iya, kita akan bahas juga. Jadi sama haknya yang di dalam Zoom maupun yang mengikuti lewat YouTube. Iya. Saya kira kita bisa lanjut ini Pak untuk pertanyaan berikutnya. Oke, siap Pak Sabto. Ayo, silakan Bapak Ibu semua. Ini ada satu soal lagi ya. Dika mengendarai sepeda dari rumahnya ke rumah temannya Ani dengan jarak tempuh 10 km. Dari arah yang berlawanan, Ani mengendarai sepeda menuju rumah Dika. Kecepatan Dika dan Ani berturut-turut 9 km per jam dan 6 km per jam.
Jika keduanya sama-sama berangkat pukul 12.00, maka mereka akan berpapasan pada pukul titik-titik. Silakan saya beri waktu 1 menit untuk menyelesaikan. Ya. Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ini kita berlatih bersama, bukan harus benar ya. Iya. Mengingat ulang. Baik. Ini ada yang sudah menjawab 2 jam katanya Pak. 2 jam. Yang lainnya Bapak Ibu jangan terpengaruh ya. Pokoknya berusaha untuk menjawab. Saya yakin karena kesibukan di sekolah, karena menjadi panitia PAT Bapak, kemudian kegiatan yang lain, sehingga tidak ada waktu lagi untuk mereview ulang latihan. Nah, ini kesempatan, terutama untuk berlatih soal-soal yang saat ini sudah memasuki soal yang keberapa ini Pak? Kedua ya. Iya. Jika pelan-pelan tapi pasti nggih Pak Sabto kayak gitu aja ya. Ya, ini saya cek lagi Bapak di chat. Ini sudah. Iya. Ada yang jawab, salah. Assalamualaikum. Wah, ini. Assalamualaikum Pak, saya Rosalina Indah dulu muridnya Pak Sabto di Matika. Ya, salam kembali Mbak. Demikian juga untuk Bapak Ibu yang lain ya. Mari kita segarkan ulang pengetahuan kita sehingga nanti ketika pada saatnya tes paling tidak sudah ada bagian yang kita refresh. Ya, ada gambaran dan semoga nanti soalnya mirip-mirip inilah. Oke. Ya. Baik, 1 menit sudah lewat Bapak. Sudah lewat. Oke. Kita bahas bersama nggih Pak Sabto. Oke, Bapak Ibu semuanya kita bahas ya. Nah, kita ingat-ingat lagi ya kan. Nah, bahwa waktu berpapasan itu kan jarak dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan kedua. Nah, jaraknya itu kan 10 km. Nah, kemudian kecepatan satunya 9 km per jam dan yang kedua 6 km per jam. Maka 10 dibagi 9 ditambah 6. Berarti 10 per 15. Nah, kalau kita sederhanakan menjadi 2/3. Ya kan? 2/3 jam. Wah, itu kalau kita jadikan menit harus diapakan ya? Kita harus kalikan dengan 60. Kenapa? Karena 1 jam ada 60 menit. Maka 2/3 kali 60 sama dengan hasilnya adalah 40 menit. Maka mereka berpapasan pada pukul 12.40. Wow, luar biasa. Hampir semuanya benar nggih, ya, ini kita cek hampir semuanya menjawab 12.40. Berpapasan pada pukul 12.40. Ya. Oke, luar biasa. Kita lanjut, Pak. Oke, ya. Kita lanjut. Oke. Ketiga. Ya, Jini dan Jono berkeliling mengelilingi lapangan olahraga. Ya. Jaraknya 4 km dalam waktu berturut-turut 96 menit dan 32 menit. Keduanya berlari dari tempat yang sama dengan arah yang berlawanan. Nanti kita disuruh berpapasan setelah berapa menit gitu. Ya. Nah, ini akan saya jelaskan dulu nggih Pak Sabto nggih. Silakan. Iya, oke. Untuk tipe yang seperti ini ya, ini kan juga waktu itu keluar pada soal pada saat tryout SIM PKB ya. Nah, ini kalau tipe yang seperti ini ya, kita dalam mengerjakannya begini Bapak Ibu semua. Kita mengingat-ingat lagi waktu berpapasan itu kan jarak dibagi kecepatan 1 tambah kecepatan yang kedua. Ya, kuncinya itu saja tetap. Kemudian kita harus mengingat-ingat di sini kan belum ada kecepatannya. Ya kan? Kita harus mengingat kecepatan satunya berapa ya, kecepatan 2-nya berapa ya. Berarti kita harus mencari kecepatan 1 dan kecepatan 2. Bahwa kecepatan itu jarak dibagi waktu. Secara otomatis karena ini jaraknya sama, maka dalam hal ini ya nanti semuanya untuk bagian pembilangnya ya kan posisinya adalah 4 km. Oke, simak penjelasan berikut ya. Waktu berpapasan begini. Jarak kan secara rumus nanti kan jarak dibagi jarak per waktu ditambah jarak per waktu. Jadi begini ya. Kalau Bapak Ibu misalkan bingung, ya gini aja. Jaraknya ini 4 km, ya kan? Sementara kecepatan itu kan jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa? 4. Waktunya yang satunya 96.
Nah, berikutnya lagi jaraknya 4, masih sama 4. Waktunya membutuhkannya adalah 32 menit. Oke, jadi posisi angka di sini, ya kan? Ini angka 4 ini adalah jarak, 4 ini adalah jarak, 4 ini adalah jarak. Jadi sama posisinya. Yang membedakan apa? Waktunya. Ya. Nah, langkah pertama jika kita sudah menjumpai seperti ini, ya kan, menjumpai seperti ini, kita harus apa? Kita harus menyamakan penyebut dari kecepatan 1 dan kecepatan 2 terlebih dahulu. Kita samakan, kita hitung. Oke. 4 tetap di sini ya, 4. Nah, nanti kita mencari KPK dari 96 dan 32. KPK-nya berapa? KPK-nya ternyata 96. Nah, berarti ini posisinya tetap, ya kan? 96, sini 4 ya. Ini punya 96, pembilangnya 4. Kemudian ini 96 dibagi 32, kan dapat 3. 3 kali 4, 12. Oke. Nah, 4 dibagi. Nah, ini kalau dijumlahkan 4 ditambah 12 itu 16 per 96. Nah, kalau kita bingung, ya kan, kita rubah. Ini kan pembagian, ya kan, kita rubah menjadi perkalian. Dengan cara apa? Cara mengubah pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Maka 4 kali 96 per 16. Nah, gitu. Oke. Hasilnya adalah 24 menit. Atau kita main coret terlebih dahulu. 4 dengan 16 kita coret. Ya kan? Nah, ini dapat 1, dapat 4. Atau 96 dibagi 4. Itu 24. Atau juga kita dalam mencoretnya kita ambil 96 dibagi 16. Apakah boleh? Boleh. Ya kan? 96 bagi 16 dapatnya dapat 6. Sehingga 4 kali 6 sama dengan 24. 24-nya 24 apa? Menit. Begitu. Nah, ini adalah tipe, ya walaupun berpapasan masih tipe yang sama. Jadi kata kuncinya dalam berpapasan itu adalah jarak dibagi kecepatan 1 tambah kecepatan 2. Kita untuk mencarinya di sini, mencari kecepatannya hanya tinggal memanipulasi rumus yang ada, bahwa kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Seperti ini. Jadi angka di sini 4 tetap, sini 4, ini posisinya tambah. Mengapa? Ini kecepatan 1, ini kecepatan 2. Yang membedakan adalah waktunya. Ingat, yang membedakan adalah waktunya. Nah, kemudian langkah berikutnya kita menyamakan penyebutnya. Setelah penyebut sama, kita jumlahkan. Setelah jumlahkan, kita hitung. Oke, silakan. Misalkan bagi yang butuh di screenshot dan juga nanti untuk mengerjakan soal apa? Soal berikut. Oke, perhatikan ya soal berikut ini. Siapkan alat tulis dan juga baik kertas maupun pensilnya. Oke, selamat berlatih. Di sini ada soal Siti dan Sito berkeliling mengelilingi lapangan olahraga yang jaraknya 6 km dalam waktu berturut-turut 24 menit dan 16 menit. Keduanya berlari dari tempat yang sama dengan arah yang berlawanan. Mereka berpapasan setelah titik-titik menit. Oke, silakan 1 menit untuk menyelesaikannya. Monggo. Silakan, misalkan itu tulis di kolom chat nih, Bapak Ibu. Kalau sudah selesai ketemu.
Oke, 1 menit sudah selesai, ya kan? Nah, sudah berlangsung. Kita bahas bersama-sama, nggih, Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk waktu berpapasan itu kan jarak dibagi kecepatan 1 tambah kecepatan 2. Nah, untuk waktu berpapasan, nah kita ingat-ingat lagi jaraknya, ya kan? Jarak 6 km kita letakkan di sini, ya kan? 6. Nah, kemudian untuk kecepatan itu kan jarak dibagi waktu, berarti sini 6, bawahnya juga masih 6. Nah, dibagi-bagi. Nah, oke, seperti ini. Kemudian yang membedakan adalah waktunya. Satunya 24, satunya adalah 16. Nah, berarti kita harus mencari KPK dari 24 dan 16. Oke, ternyata setelah kita mencari KPK-nya, hasilnya ternyata 48. Nah, 48 dibagi 24, kan hasilnya 2. 2 kali 6, 12. 48 dibagi 16, itu kan 3. Nah, 3 kali 6, 18. Maka 6 dibagi 12 per 48 ditambah 18 per 48. Oke. Sehingga 6 per 12 tambah 18, 30 per 48. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa 6 kali 48 per 30. Kita balik, ya kan? Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Nah, kemudian kita nanti main coret. 6 coret, ya kan, dengan 30 yang kita coretnya. 6 bagi 6 dapat 1, 30 bagi 6 dapat 5. Sehingga 48 dibagi 5 itu hasilnya 9,6 menit. Oke, seperti itu nggih, Bapak Ibu. Wah, ya ternyata sudah ada yang menjawab benar dari Pak Jumadi Susilo, yaitu 9,6 menit. Nah, kemudian ada dari Mbak Ayu Kusuma 9,2. Nah, misalkan kurang tepat bagaimana? Ya, nanti kita belajar lebih intens kembali gitu. Oke, terima kasih bagi yang sudah berupaya untuk menjawab ya. Nah, semoga bermanfaat ya semuanya. Oke, kita lanjut berikutnya. Ya, ini ya. Sekarang kita lanjut jika waktunya berbeda. Jika waktunya berbeda. Contoh, Caca mengendarai sepeda dari rumahnya ke rumah Dian dengan jarak tempuh 18 km dari arah yang berlawanan. Dian mengendarai sepeda menuju rumah Caca. Kecepatan Caca dan Dian berturut-turut adalah 16 km per jam dan 12 km per jam. Jika Caca berangkat pukul 08.00 dan Dian berangkat pada pukul 08.15, pada pukul berapa mereka akan berpapasan? Oke, caranya begini ya. Kita harus mencari selisih jarak terlebih dahulu. Nah, kita ingat-ingat bahwa jarak itu kan kecepatan kali waktu, ya kan? Kalau kita mencari selisih jaraknya bagaimana? Berarti kecepatan 1 kali perbedaan waktu yang ada. Berarti kita harus, langkah pertama harus mencari perbedaan waktunya, yaitu selisih waktunya dari yang berangkat paling akhir dikurangi paling awal. Yang paling akhir adalah 08.15 dikurangi 08.00. Berarti kan hasilnya 15 menit. Selisihnya ya kan, selisih waktunya 15 menit dalam keberangkatannya. Nah, ini sementara satuan dari kecepatannya adalah kilometer per jam. Terus dalam mindset kita itu bagaimana? Kita rubah dari menit ke jam. Nah, 15 menit itu ada berapa jam? Nah, bagaimana caranya kita merubahnya? Berarti 15 per 60. Nah, 15 per 60 kita sederhanakan menjadi 1 per 4. Sehingga 16 kali 1 per 4 sama dengan 4 km. Kemudian
untuk waktu berpapasan, ya, waktu berpapasannya, jarak dikurangi selisih jarak dibagi kecepatan 1 tambah kecepatan 2. Memang ini posisinya agak panjang sedikit ya, berbeda dengan yang tadi yang pertama. Oke. Apakah harus semuanya menguasai? Ya, betul. Kemudian jarak dikurangi selisih jarak dibagi kecepatan 1 tambah kecepatan 2. Jarak totalnya itu berapa? Jarak totalnya itu adalah 18 km. Ya, 18 km. Selisih jarak atau yang ditempuh oleh si yang berangkat pertama kali adalah sudah menempuh 4 km pada pukul 08.15. Sudah menempuh si A, ya, 4 km. Kemudian kita kurangi 18 kurangi 4. Hasilnya 14 km. Kemudian berikutnya lagi kecepatan 1 tambah kecepatan 2. Oke, kita fokuskan pada kecepatan yang ada. Berarti di situ ada angka 16 dan 12. 16 ditambah 12, 28. Nah, sehingga begini, 14 dibagi 28, hasilnya adalah 1/2 kalau kita sederhanakan. Loh, satuannya apa? Satuannya tinggal jam. Mengapa? Kilometer dengan kilometer kan kita coret-coret hilang. Kemudian tinggal jam, sehingga 0,5 jam. Atau 0,5 jam itu sih berapa ya? Oh, berarti setengah, ya kan? Nah, setengah. Berarti setengah jam itu berapa? 30 menit. Nah, terus berikutnya lagi kita mencari pada pukul berapanya, ya kan? Waktu berpapasannya. Berarti kita ambil seseorang yang berangkat paling akhir. Yang berangkat paling akhir jam berapa? Oh, yang berangkat paling akhir itu jam 08.15. Nah, 08.15 ditambah 30 menit. Nah, 30 menit setelah jam 08.15. Berarti jam 08.45. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu semuanya ya. Silakan bagi yang merasa turun sekali materi ini di screenshot, tidak apa-apa. Untuk pedoman mengerjakan latihan soal berikut ini. Saya beri kesempatan untuk men-screenshot ataupun juga memfoto bagi yang menggunakan laptop, silakan. Setelah ini siapkan juga kertas dan juga ballpoint-nya, ya kan? Nah, untuk apa? Untuk mengerjakan soal berikut. Nah, gitu. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke soal. Nah, soalnya begini, jarak rumah Maulana dan rumah Danu 180 km. Maulana berkendara dari rumahnya menuju rumah Danu pada pukul 09.00 dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Pada pukul 09.30 Danu berkendara menuju rumah Maulana dengan kecepatan 60 km per jam. Jika melalui jalan yang sama dan semua lancar, pada pukul berapakah mereka akan berpapasan? Oke, silakan dicoba Bapak Ibu semuanya. Waktu yang dibutuhkan adalah 1 menit untuk menyelesaikannya. Langkah pertama, oke, ingat lagi ya. Hitung selisih waktunya. Berarti 09.30 dikurangi 09.00. Itu selisihnya berapa? Oke. Setelah ketemu, oh iya, hasilnya menit Pak. Nah, misalkan hasilnya menit bagaimana? Misalkan hasilnya menit, silahkan ya. Nanti rubah menjadi jam. Ya, menjadi jam, ya kan? Nah, caranya bagaimana? Ya 30/60 kayak gitu, ya kan? Nah, oke. Nah, setelah ketemu posisi jam, kita mencari selisih jarak. Selisih jarak yaitu selisih waktu yang ada setelah dihitung tadi kali kecepatan yang berangkat pertama kali. Sing mangkat disit derek. Yang berangkat pertama kali ya. Setelah ketemu bagaimana? Nah, kita hitung jarak dikurangi selisih jarak. Ya, jarak dikurangi selisih jarak. Jaraknya berapa? 180 dikurangi selisih jarak yang telah dihitung berapa? Kemudian dibagi kecepatan 1 tambah kecepatan 2. Selamat menghitung.
Oke, kita lihat di kolom chat ya. Sudah ada 1 jam ya Pak. Ya, coba ya selisih ada yang jawab 10.30. Wow, langsung ya ini berapa cuma di 1 jam ya Pak. Oke, kita nanti bahas. Ada dari Nurul Khairiyah 10.06. Nah, terus berikutnya lagi ada Mega SMP dengan 10.30. Wow, biar semuanya ya. Oke, kita cek ya bersama-sama. Oke. Selisih waktu yaitu 30 menit. Selisih waktunya 30 menit. Mengapa? Karena dari jam 09.00 ke 09.30 itu kan selisihnya 30 menit. 30 menit sama dengan setengah jam. Nah, sekarang kita cari selisih jarak. Selisih jaraknya yaitu 80 km per jam kali 1 jam. Hasilnya berapa? Setengahnya 80, 40. Oke. Kemudian waktu berpapasan, yaitu jarak dikurangi selisih jarak. Dibagi kecepatan 1 tambah kecepatan 2. Oke. Jaraknya 180. Ya kan? Selisih jaraknya 40. 180 kurangi 40. Kemudian kecepatan 1 tambah kecepatan 2, 80 tambah 60. Oke. Kemudian hasilnya 140 per 140 sama dengan 1 jam. Nah, berarti mereka akan berpapasan, yaitu kita ambil yang berangkat paling akhir. Ingat-ingat ya, berangkatnya yang paling akhir. Nah, kemudian berarti jam 09.30, ya kan? 1 jam berikutnya berarti jam 10.30. Seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Bapak guru hebat yang ada di seluruh penjuru tanah air yang sedang menyimak ini ya, hampir mayoritas semuanya sudah menjawab jam 10.30. Terima kasih atas partisipasinya dan semoga saya doakan Bapak Ibu semuanya selalu sukses. Allahumma amin amin ya robbal alamin. Oke. Kemudian kita menghitung cara menyusul ya kan. Nah, kita ingat-ingat saatnya menyusul ya perlu kita ketahui bahwa pasti ya kan, pasti waktunya berbeda. Wow, waktunya berbeda. Mengapa demikian? Karena kalau waktunya sama ya kan, kalau waktunya sama pasti tidak akan terjadi proses susul menyusul. Nah, itu. Kemudian nanti kita hitungnya waktu menyusul sama dengan selisih jarak dibagi kecepatan 2 dikurangi kecepatan 1. Nah, untuk menghitung selisih jarak kita menggunakan cara yang sama seperti tadi. Ya, berarti kita mencari selisih waktunya berangkatnya berapa ya kan kali kecepatan yang berangkat terlebih dahulu. Ingat, kali yang berangkat terlebih dahulu dibagi nanti kecepatan 2 dikurangi kecepatan 1. Misalkan kita merasa bingung, kecepatan yang besar ya kan dikurangi kecepatan yang kecil. Oke, jadi itu sama mikir K2 K1 sing gede kurangi sing cilik, yang besar kurangi yang kecil, big minus small. Nah, oke. Caranya begini, kita cari selisih jaraknya terlebih dahulu. Oke, kecepatan 1 kali perbedaan waktu. Ya kan, perbedaan waktu. Kecepatan satunya berapa? Kecepatan satunya yang berangkat terlebih dahulu, yaitu berangkat jam 08.10, itu adalah 40 km per jam. Kemudian perbedaan waktunya, yaitu adalah 30 menit, ya kan? 30 menit dari mana? 08.40 dikurangi 08.10. Nah, kan 30 menit. 30 menit ya kita rubah ke jam.
Nah, kan sama saja dengan setengah jam atau sama saja dengan 0,5 jam. Nah, 40 kali 0,5 atau 40 kali 1/2 kan sama saja. Sama dengan 20 km. Nah, ini nanti yang menjadi acuan kita dalam mencari selisih jarak. Nah, kita masukkan langsung. Oke, waktu menyusul. Nah, begini. Kalau sudah ketemu ini jaraknya berapa, kita tinggal masukkan ke sini. 20 km masukkan ke sini. Kemudian, ya kan. Nah, kecepatan 2 kurangi kecepatan 1. Berarti 60 dikurangi 40. Nah, hasilnya berapa? 60 dari mana? 60 km per jam. Kurangi 40 dari mana? 40 km per jam. Jadi ini adalah kecepatan 2 kurangi kecepatan 1. Kemudian 20 km per jam dibagi 20 km dibagi 20 km per jam. Waktu menyusul yang dibutuhkan adalah 1 jam. Karena apa? 20 per 20 sama dengan 1 jam. Kemudian berarti berpapasan pada pukul berapa? Berarti 1 jam setelah jam 08.40. Kita ambil yang berangkat paling akhir, yaitu jam 08.40. Nah, berarti saatnya disusul itu jam 09.40 seperti itu. Oke, nah, silahkan ya sambil dicatat terlebih dahulu, tidak apa-apa. Kemudian sambil di screenshot ya supaya kenangan kita sependapat. Ya, kenangan termanis dalam hidup kita belajar bersama secara virtual. Oke. Silakan sambil bicara. Oke, kalau sudah, sekarang saya ajak Bapak Ibu semua. Wah, mengajak ya, mengajak kemana? Ke mall bukan ya, mengajak latihan untuk soal. Nah, ya sekarang temanya soal, bukan ke mall ya. Oke. Nah, ini soalnya. Soalnya begini. Parjo mengendarai motor dengan kecepatan 45 km per jam. Ia berangkat pada pukul 06.55. Atar berangkat pada pukul 07.15 dengan tujuan dan rute yang sama. Jika Atar mengendarai mobil dengan kecepatan 60 km per jam, maka ia bisa menyusul Parjo pada pukul titik-titik. Teksnya agak panjang, kita agak hiraukan aja, kita fokuskan pada angka-angka yang ada. Berarti langkah pertama adalah kita mencari selisih waktu. Berarti 07.15 dikurangi 06.55 itu berapa? Silahkan. Nah, kalau sudah ketemu pasti hasilnya itu dalam menit ya kan. Kalau dalam menit silahkan rubah ke dalam bentuk jam. Ke dalam bentuk jam. Ya. Kalau sudah ketemu, silahkan nanti cari jarak, ya kan? Jarak yang ditempuh oleh yang berangkat pertama kali. Berarti ya waktu yang telah diperoleh selisih waktunya kali kecepatan yang berangkat pertama kali. Nah, kecepatan yang berangkat pertama kali. Oke, setelah ketemu jaraknya, silahkan nanti dibagi. Dibagi dengan apa? Kecepatan 2 kurangi kecepatan 1. Kecepatan 2-nya berapa? 60. Kecepatan 1-nya 45. Kalau tidak, yang besar kurangi yang kecil. Oke, silakan dicoba untuk menyelesaikan ya. Dan sudah silakan tulis di kolom chat. Tulis. Ada Pak Sumadi sambil ngopi ya pakai aduh enak sekali ini ya sambil ngopi kelihatannya. Ada yang menjawab ini 1 dari Siti Linuriah. 1 jam. Ada yang menjawab 08.15 dari Promise to me. Kemudian ada from Nurdia Lestari to me. Waduh, 08.15. Wow. Kemudian ada dari Oke Adi Yuliana. Nah, 08.15 hampir mayoritas kita rekan-rekan menjawab
0815, termasuk pada channel YouTube juga di kolom chat juga 0815. Wow, luar biasa ya. Di sini ada Vika, Dwi, Dr. Helmi ya, dari Putri Lestari ya 0815. Wow, semuanya guru-guru hebat. Oke. Oke, 1 menit sudah berlangsung, kita bahas bersama-sama. Nah, selisih waktunya adalah 20 menit, ya kan? 20 menit kalau kita rubah menjadi 1/3 jam, ya kan? Kenapa? Karena 20/60, ya kan? Kita sederhanakan, yang pembilangnya 20 bagi 20, 1. 60 bagi 20, 3. Berarti 1/3. Kemudian selisih jarak, yaitu yang berangkat pertama kali 45 km per jam kali 1/3 jam. Oke, hasilnya berarti 15 km. Nah, setelah ketemu kita cari waktu menyusul, yaitu apa? Selisih jarak dibagi kecepatan 2 kurangi kecepatan 1. Nah, selisih jaraknya adalah 15 km. Kemudian kecepatan 2 kurangi kecepatan 1. Mohon maaf, ini keliwat saya tambah ya, keliwat. Mungkin tadi malam agak ngantuk sedikit ya, nggak masalah ya. Nah, maklum kan. 15/15, hasilnya adalah 1 jam. Nah, setelah itu mereka menyusul ya kan, ya disusul itu pada pukul berapa? 07.15 ditambah 1 jam, berarti jam 08 lebih 15. Oke, saya beri tepuk tangan bagi yang sudah menjawab dengan benar. Luar biasa sekali Bapak Ibu di sini. Memang semuanya sudah menyiapkan diri untuk melaksanakan tes P3K. Ya. Oke, berikutnya lagi. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai kecepatan, ya kan? Ternyata versi dari kecepatan itu beraneka ragam. Kadang-kadang begini ya, ada yang bertanya, itu biasanya nanti yang keluar itu bagaimana? Ya tergantung dari versinya, tapi rata-rata ya tidak jauh berbeda, kayak gitu ya. Yang pasti begini, Bapak Ibu silahkan pahami konsep-konsep tersebut, ya. Karena apa? Karena sudah saya jelaskan secara detail mengenai kecepatannya, ya kan? Nah, silakan dipelajari dan ingat-ingat terus, dan juga silakan dicoba implementasikan terhadap soal yang lain, ya kan? Dan berikutnya belajar, selalulah berlatih dan berlatih, dan jangan lupa berdoa. Nice. Oke, kemudian kita lanjut ya, Bapak Ibu semuanya, kita akan belajar mengenai implementasi dari KPK. Wow, KPK ya. Kelipatan persekutuan terkecil. Nah, oke. Nah, sebelum kita menghitung cara berlatih mencari KPK, kita harus paham terlebih dulu tentang bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu bilangan itu sendiri dan juga 1. Nah, sekarang yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu semuanya, jenis-jenis bilangan prima adalah sebagai berikut. Ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. Oke, ya. Implementasi dari KPK ini, ya kan? Implementasi dari KPK biasanya digunakan antara lain untuk penentuan tanggal. Berikutnya lagi digunakan untuk penentuan hari. Bisa untuk menentukan tanggal, bisa untuk menentukan hari. Misalkan lampu, bisa untuk menentukan pada pukul berapa lampu tersebut menyala bersama-sama. Itu adalah implementasi dari KPK. Nah, sekarang yang perlu kita pahami pada kesempatan ini adalah untuk implementasi untuk penentuan tanggal dan juga penentuan hari. Oke, untuk penentuan tanggal, ya kan, ada hal yang perlu pahami oleh Bapak Ibu semuanya. Biasanya itu ada penghitungan maju dan juga ada penghitungan mundur. Ya, ada penghitungan maju dan ada penghitungan mundur. Untuk penghitungan maju, yang itu tandai, misalkan ya, diketahuinya pertemuan pertama, ya kan. Ini untuk yang maju, ya, untuk yang maju. Diketahui pertemuan pertama. Pertemuan keduanya tanggal berapa? Pertemuan ketiganya tanggal berapa? Itu kan yang penentuan tanggal secara maju. Kemudian ada penentuan tanggal secara mundur. Misalkan diketahui pertemuan kedua tanggal sekian. Pada tanggal berapa pertemuan pertama dilaksanakan? Itu adalah
penentuan tanggal secara mundur. Oke, ada maju, ada mundur. Maju, mundur, cantik. Nah, gitu. Oke, untuk penentuan hari, ya untuk penentuan hari, cukup dibagi 7. Nah, cukup dibagi 7, kemudian ambil sisanya. Cukup dibagi 7, ambil sisanya. Contoh ya, sekarang ini adalah hari Kamis. Ya kan? Nah, misalkan ya, 40 hari yang akan datang hari apa? Ya nanti 40 dibagi 7, berarti sisa 5, ya kan? 40 dibagi 7, kan dapatnya 5. Ya kan? Karena apa? 35. Sisanya 5, berarti 5 hari yang akan datang. Begitu. Ya. Berarti 5 hari yang akan datang hari apa? Kalau sekarang harinya hari Kamis misalkan ya. Kalau sekarang hari Kamis. 5 hari yang akan datang hari apa? Hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Berarti hari Selasa. 40 hari yang akan datang hari Selasa. Seperti itu. Nah, apakah ini bermanfaat? Bermanfaat sekali ya. Misalkan ya Bapak Ibu semuanya yang biasanya diminta oleh orang-orang sekitar. Ya kan sebagai guru ya kan. Ben matang puluh tanggal pira ya. Nah, matang puluh tanggal berapa ya? Kita ngitungnya hari apa ya? Misalkan hari apa ya? Kita cukup bagi 7 kemudian ambil sisanya begitu. Misalkan lagi, misalkan sekarang hari Minggu. Ini misal ya. Ini misal sekarang hari Minggu. 50 hari yang akan datang itu hari apa? Nah, misal sekarang hari Minggu, 50 hari yang akan datang itu hari apa? Berarti 50 dibagi 7, kan dapatnya 7, ya kan? Sisa berapa? Sisa 1. Berarti misalkan sekarang hari Minggu, berarti 50 hari yang akan datang adalah hari Senin. Mengapa? Karena tambah 1 hari Minggu. Setelah Minggu berarti Senin. Ini untuk penentuan hari, seperti itu. Nah, oke. Kita lanjut ya. Oke. Contoh begini. Ya, oke. Wuri berlatih renang setiap 24 hari sekali. Kemudian berlatih setiap 18 hari sekali. Sementara Yani berlatih setiap 12 hari sekali. Ketiganya berlatih bersama pertama kali pada hari Minggu, tanggal 7 Maret 2021. Pada hari dan tanggal berapa mereka berenang bersama untuk kedua kalinya. Nah, ini mencari berarti yang posisinya maju. Karena apa? Karena mencari yang kedua kalinya. Oke. Langkah pertama, kita harus mencari KPK. KPK dari berapa? 24, 18, dan juga 12. Ya. Cari KPK-nya. Nah, kita juga harus biasa menghilangkan cara menggunakan pohon faktor. Mengapa demikian? Karena bayangkan aja, ya jika kita menggunakan pohon faktor. 24, ya kan? Dibagi 2, 12, bagi 2, 6, bagi 2, 3, kawa. Kemudian 18 bagi 2 bagi 2 9 bagi 3 3. Yang 12-nya 12 bagi 2 6 bagi 2 bagi 2 3. Nah, waduh, rempong jempol. Iya apa enggak? Nah, ini kalau menggunakan pohon faktor. Belum lagi saatnya kita menentukan faktorisasi primanya. Waduh. Kemudian kita setelah itu pilih bilangannya. Aduh, pusingnya minta ampun. Bisa mengerjakan soal menggunakan cara seperti itu bisa selesai lebih dari 1 menit. Padahal yang kita inginkan adalah 1 menit selesai, ya kan? Nah, oke. Oke, langsung saja kita bagi 6. Kok bisa ya? Iya, kita pilih, ya kan? Kalau ini kan kita gunakan cara yang praktis, ya kan? Cara yang praktis. Langsung kita bagi dengan angka yang besar sekalian yang bisa membagi ketiga bilangan tersebut. Kita bagi dengan angka 6, ya kan? Bagi dengan angka 6. 24 dibagi 6, 18 bagi 6, 12 bagi 6. Itu kan semuanya bisa. Oke, hasilnya berapa bagi 6? Ternyata hasilnya 4, 3, 2. Nah, kemudian apakah sampai di sini sebenarnya cukup? Sebenarnya cukup untuk menentukan KPK.
Ya, menentukan KPK sudah cukup. Mengapa saya beri warna merah? Angka 2 ini ya, ini tidak saya ikutkan dalam perkaliannya nanti. Mengapa? Karena angka 2 ini sudah diwakili oleh angka 4, ya kan? Karena 2 ini faktor dari 4. Makanya kita nanti dalam perkaliannya yang diambilnya adalah 6 kali 4 kali 3, ya. 6 kali 4 kali 3, begitu. Nah, berarti berapa? 6 kali 4 kali 3. Hasilnya adalah 72. Selesai. Menghitung KPK aja, kalau misalkan kita seperti ini, hanya butuh berapa detik aja. Ya kan? Tidak menggunakan full faktor, bisa lama. Oke. Kemudian adalah menentukan hari. Nah, misalkan di sini ini adalah harinya hari Minggu. Ya kan? Nah, berarti tinggal dibagi. 72 dibagi 7. Nah, kan dapat 10. Sisa 2. Berarti 2 hari setelah hari Minggu adalah hari Selasa. Seperti itu. Ya, ini untuk menentukan harinya. Kemudian kita menentukan tanggal. Tanggalnya 72 kita tulis terlebih dahulu di sini. Ini 70 dari mana? KPK-nya letakkan di sini. Oke, KPK-nya letakkan di sini. Dikurangi, ya kan? Dikurangi. Ini yang saya merahi ini adalah menyesuaikan dengan posisi tanggal diketahuinya, yaitu bulan Maret. Tanggalnya berapa? 7. 31 dari mana? 31 ini berasal dari jumlah hari pada bulan Maret. Nah, jumlah hari pada bulan Maret. 31 dikurangi 7. Ini posisinya Maret, ini miliknya si Maret. Ya kan? 31 kurangi 7. Berapa ya? Nah, ternyata hasilnya adalah 24. 72 dikurangi 24. Wow, ternyata masih melebihi 31. Kan it's bullshit, ya kan, dalam menentukan suatu tanggal. Karena apa? Karena jumlah hari itu maksimal 31. Itu pun pada bulan-bulan tertentu, ya. Dikurangi lagi, ya karena kurang, ya kan. Karena masih perlu adanya pengurangan lagi, kurangi. Ini kan posisinya ada bulan April. Dalam satu bulan ada 30 hari. Sehingga 24, ya kan, 24 ditambah 30, berarti 54. 72 kurang 54. Hasilnya adalah 18. 18-nya bulan apa? Bulan Mei. Mengapa? Karena ini yang merah ini adalah punya si Maret, yang biru ini adalah punya si April, sehingga sisanya 18. Hasilnya 18 Mei 2021. Oke, seperti itu. Ini adalah langkah-langkah untuk menentukan tanggal berapa. Seperti itu. Oke, sampai di sini paham? Silakan di screenshot. Kadang-kadang begini ya. Setelah saya amati, kadang-kadang hampir mayoritas ya, ini ya, saya cerita ya, hampir mayoritas itu kalau menentukan tanggal jumlah harinya itu pada lupa. Soalnya kenapa? Yang diingat-ingat hanya tanggal satunya masalahnya, ya kan? Tanggal-tanggal yang lain, tanggal-tanggal akhir-akhirnya itu ada berapa kadang-kadang lupa. Karena apa? Yang diingat-ingat tanggal satunya. Nah, kita ingatkan lagi, Januari 31 hari, ya kan? Februari ada yang 28, ada yang 29, tergantung. Jika tahunnya tahun kabisat, jumlah harinya 29. Kemudian Maret, jumlah harinya ada 31, April 30, kemudian berikutnya lagi Mei ada 31, Juni 30, Juli 31, Agustus 31, kemudian September 30, Oktober 31, ya, November 30, Desember 31. Itu yang harus kita ingat. Oke. Nah, ini ya, setelah memahami cara mengerjakan ini, ya, silahkan Bapak Ibu semuanya akan saya ajak. Ajaknya kemana? Ajak ke mall tidak, tetapi ajaknya untuk mengerjakan soal ini. Ayo berlatih. Oke, silahkan ya. Ini ada soal Ripin berlatih musik setiap 6 hari, Ari 4 hari, dan Yudit setiap 5 hari. Mereka berlatih bersama yang pertama kali tanggal 30 Maret 2021. Mereka bertiga berlatih bersama untuk kedua kalinya tanggal berapa? Silakan dicoba untuk mengerjakan. Saya beri waktu 1 menit untuk menyelesaikannya. Oke.
Monggo. Langkah pertama kita harus mencari KPK-nya terlebih dahulu. Oke, saya sambil lihat ya di kolom chat. Nah, masih in proses ternyata rekan-rekan. Oke. Oke, oke. Oke. Ada yang 1 Juni, 28 Mei, 20.021. Waduh, dari Haryanti ya, from Tumi. Kemudian ada dari Arum Puji Rahayu, 29 Mei. Oke. Ada Oki 29 Mei. Oke, sip. Semuanya hampir sudah menjawab ya. Kita bahas bersama-sama, kita menentukan KPK-nya terlebih dahulu. KPK dari 6, 4, dan 5. Oke. Kita bagi dengan angka 2. Ternyata dapat 325, ya kan? 325. Oke. Nah, ini kan posisi di bawah ini adalah bilangan prima yang berbeda. Maka untuk menentukan KPK-nya, ya kan, bisa langsung dikalikan dari mana? 2 kali 3 kali 2 kali 5. Oke. KPK sama dengan 60. Nah, KPK-nya 60. Berarti 60 hari yang akan datang. Oke. Sip. Kemudian, ya setelah ketemu KPK-nya 60, maka kita kurangi. Tanggalnya tanggal 30 Maret, ya kan? Maret jumlah harinya ada 31. Maka 31 kurangi 30. Nah, ini punya si Maret. Kan dapat 1. 60 kurangi 1. 59. Kan tidak akan ada tanggal 59 April, ya kan? Nah, maka kita kurangi lagi. April ada 30. Nah, April ada 30. Maka ya hasilnya adalah tanggal 29 Mei 2021. Oke. Selamat bagi rekan-rekan yang sudah menjawab dengan benar ya. Ada Nurtia, Haryanti, dan sebagainya. Oke, ada yang menjawab tanggalnya lupa 30 Maret. Waduh, ya memang saya maklumi ya kan. Karena apa? Karena mayoritas itu pada mengingat-ingatnya tanggal berapa? Tanggal 1-nya ya kan, tanggal 1 bayaran. Gitu. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati ya, ternyata asik ya sambil belajar seperti ini ya. Pelan-pelan tapi pasti aja ya. Oke. Kita lanjut ya yang berikutnya, Bapak Ibu semuanya. Ini masih ada soal. Nah, Ripin berlatih musik setiap harinya, dan Yudit setiap 5 hari. Mereka bertiga berlatih kedua kalinya tanggal 30 Maret 2021. Mereka berlatih bersama untuk pertama kalinya tanggal berapa? Wow. Ini ternyata kita mencari untuk pertemuan yang pertama. Waduh, pertemuan yang pertama ya, pertemuan pertama dengan siapa? Nah, tentunya saatnya konteksnya di sini cerita ya, bukan bersama kekasihnya. Oke. Amati terlebih dahulu ya Bapak Ibu semuanya dalam mengerjakan tipe yang seperti ini perhatikan hitungannya adalah mundur ya kan. Mengapa mundur? Karena kita mencari pertemuan yang pertama ya kan, cari pertemuan yang pertama. Apakah langkah-langkahnya hampir sama? Ya, kita mencari KPK terlebih dahulu. KPK dari 6, 4, dan 5. Oke, ternyata kita bagi 2, dapatnya 325. Oke, sorry tadi ya cara mengerjakannya kita sudah abaikan saja menggunakan poin faktor. Kita langsung saja seperti ini. Oke, KPK masih sama 60. Oke. Kemudian begini.
60 dikurangi. Tanggalnya posisinya tanggal 30. Oke, ini punya si Maret. Ya kan? Si Maret. 60 kurangi 30. Nah, ini 30. Tetapi sebenarnya ya kan, nah, masih lebih 30. Nah, kemudian sementara Februari kan tidak ada tanggal 30 Februari. Mengapa? Karena Februari jumlah harinya pada tahun 2021 adalah 28 hari. Maka begini, kurangi lagi 28, ini miliknya si Februari ya, miliknya si Februari 28 ini. Yang 30 ini ya kan. Nah, ini tanggalnya punya si Maret, tanggalnya Maret ya. Kemudian 28 ini punyanya si Februari. Loh, kok 30 tidak 31? Nah, begini, misalnya di sini 20, di sini kita letakkan 20. Pengurangannya sesuai dengan bulannya itu urusan nanti. Kalau untuk hitungan yang mundur, ingat, agak berbedanya di sini. Sama dengan 60 kurangi 30 kurangi 28, sama dengan 2. Maka tanggalnya adalah, nah berarti 2 ini masuknya ke Januari. Ingat, ke Januari, ya kan? Nah, maka tanggalnya 31 dikurangi 2, sama dengan 29. 29-nya apa? Januari 2021. Misalkan kita menjawabnya di sini, langsung di sini 2 Januari, bagaimana? Salah. Apakah kadang-kadang dalam opsi jawaban ada seperti itu? Kadang-kadang ada. Langsung ketemu sini, kelihatannya udah benar, tetapi masih perlu ada penghitungan. Begitu. Oke. Jadi ini kan miliknya si Januari, ya kan? Miliknya si Januari, ingat-ingat. Ini punyanya si Maret, punya si Februari, miliknya si Januari. Kita tidak boleh langsung serta-merta ini 2 Januari, ya kan? Tetapi harus memikirkan terlebih dahulu jumlah hari pada bulan Januari ada berapa, setelah itu baru dikurangi. Gitu. 31 kurangi 2, 29 Januari 2021. Begitu. Ya, ini cara begitu. Oke. Oke, sekarang saya ajak Bapak Ibu semuanya yang di sini untuk minum kopi, bukan, tetapi untuk berlatih mengerjakan soal berikut ini. Silahkan dicoba. Monggo. Saya beri waktu 1 menit. Monggo. Ini ya soalnya, Roti berlatih musik setiap 8 hari, Anis 6 hari sekali, dan setiap 5 hari bersama-sama keduanya. Ini karena mereka berlatih bersama untuk pertama kalinya tanggal berapa? Ini tanggalnya tanggal 21 Mei. Oke, kita cek ya. Ada yang tanya ini dari Pak Jumadi Susilo. Waduh, nantuin KPK masih bingung kalau nggak ada primanya. Nah, nentuin KPK masih bingung kalau ada bilang primanya. Nyimak dulu nih. Oke, nggak apa-apa ya. Memang dalam hal ini kita dituntut untuk ya terampil dalam hal menghitung satu KPK. Mengapa? Karena untuk menentukan KPK ini bermanfaat sebagai contoh konteks soal seperti ini. Terus berikutnya lagi untuk menyamakan suatu penyebut itu juga menggunakan KPK. Oke, nanti lambat laun kali bisa. Ya. Oke, sekarang kita bahas bersama-sama ya. Silakan. Ada yang tanya tanggal di soalnya tertutup. Waduh. Tanggalnya tanggal 21 Mei 2021. Nah, mencari penghitungan yang pertama. Oke. Oke, 865. Oke ya, 865. Kita bagi 2 kan bisa, ya kan? 8 bagi 2 dapat 4, yang 6 bagi 2 dapat 3, kemudian 5 bagi 2, loh kok 5? Ya, 5 bagi 2 kan tidak bisa, kita tuliskan angka 5. Nah, sebenarnya sampai di sini pun ini boleh. Mengapa boleh? Karena begini, 4 ini berasal dari 2 kali 2, ya kan? Faktor primanya adalah 2.
kemudian 3 bilangan terima sendiri, dan 5 bilangan terima sendiri. Sebenarnya 2 kali 4 kali 3 kali 5 boleh. Andai kan mau sih diteruskan sampai dengan bawahnya 1, 1, 1 juga nggak apa-apa. Tetapi kita juga harus berprinsip pada efisiensi waktu. Ya, oke. Nah, sekarang misalkan ya, kalau saya modelnya langsung kayak gini. Mengapa? Karena kita berprinsip ini adalah faktornya, faktor dari 4 ini. Jadi faktor yaitu 2, 3 juga bilangan prima, 5 juga bilangan prima. Sebenarnya selesai sampai di sini. 2 kali 4 kali 3 kali 5, ya kan? Hasilnya adalah 120. Ya kan? 120. Oke. Nah, kita harus memikirkan bulan-bulannya ada Mei, April, Mei. Nah, setelah ketemu 120, ya kan? Nah, kita kurangi Mei, ya kan? Nah, tanggalnya tanggal 21 kita letakkan di sini. Kemudian April 30, ya kan? Maret 31, Februari 28. Nah, oke. 120 dikurangi 21, kurangi 30, kurangi 31, kurangi 28 sama dengan 10. Ingat, ini belum selesai, ya. Ingat, ini belum selesai. Januari, ya kan, ada tanggal 31. Maka 31 kurangi 10 sama dengan 21 Januari 2021. Begitu. Oke, selamat bagi yang sudah menjawab. Ini ada di kolom chat, yaitu pada YouTube ini dari Mbak Rahma Wijaya, WKWK Official 21 Januari, kemudian ada dari Faris, kalau salah, ya kan, kemudian ada Eva Nur Hasanah 11 Januari. Wah, ini kemudian gigi baik ya, 11 Januari. Kemudian dari Eva Merdek Kawati 21 Januari. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan sudah ikut berpartisipasi untuk menghitung, ya kan. Nah, oke, masih tetap semangat dan luar biasa ya Bapak Ibu semuanya. Oke. Sekarang begini. Tadi kita sudah membahas implementasi dari KPK, ya kan, implementasi dari KPK. Kemudian kita berikutnya adalah penentuan sesuatu yang dibutuhkan beserta isinya. Nah, ini adalah implementasi dari FPB. Contoh ya, Pak Anto akan membagikan 125 donat dan 100 molen. Bentar ya. Kedua makanan tersebut akan dimasukkan dalam beberapa piring dengan jumlah yang sama. Berapa piring yang dibutuhkan agar menerima sama banyak? Oke. Nah, dalam hal ini kita biasanya juga menggunakan pohon faktor, ya kan, untuk menentukan FPB-nya berapa. Ini kalau kita menggunakan pohon faktor, mohon maaf banget ya, ini terlalu lama. Ini terlalu lama. Padahal kita juga harus berpacu dengan waktu untuk mengerjakannya. Nah, kita tulisnya begini, ya kan. Nah, ada donat, ada molen. Donatnya 125, molennya 100. Ya, seperti itu. Donatnya 125, molennya 100. Oke. Setelah itu kita bagi dengan angka 25. Loh, kok tidak bilangan prima? Boleh. Yang penting kita dalam hal ini karena kita berorientasi pada waktu, kita gunakan cara yang cepat saja ya. Kita bagi dengan bilangannya dapat membagi kedua angka. Ini yaitu angka 125 dan 100 dengan angka yang besar sekaligus. Yaitu angka berapa? Angka 25. 125 bagi 25 hasilnya adalah 5. Kemudian 100 bagi 25 hasilnya adalah 4. Nah, ini adalah bilangan prima yang berbeda. Satunya 5, ya kan. Kalau ini 4 ini berasal dari bilangan prima yaitu 2, ya kan. Nah, sehingga kita cukup mengalihkan aja 25, ya kan. Oh, mengalihkan tidak. Ini sudah ketemu, langsung ketemu deh. Mohon maaf ya. Piring yang dibutuhkan, ya kan. Hasil pembagian yang di sini yang bisa membagi kedua bilangan ini. Inilah banyaknya piring yang dibutuhkan. Setiap piring isinya berapa? Ada 5 donat dan 4 molen. Jadi ada 25 piring, setiap piring ada 5 donat dan 4 molen. Jadi setiap piring jumlah makanannya ada 9 jenis makanan. Ada 9 menu yang terdiri dari 5 donat dan 4 molen.
Nikmat sekali ya. Donat dan molen, ya kan? Oke. Caranya seperti itu. Cukup dibagi dengan bilangan berapa yang bisa membagi kedua bilangan ini. Misalkan di sini 3, bagaimana yang bisa membagi ketiga bilangan ini. Begitu. Oke, saudara-saudaraku ya. Saya akan mengajak kemana lagi ini ya. Mengajak untuk mengerjakan soal dong. Oke, ya benar ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ini tes kaitannya dengan ini ya. Ini ada terdapat 5 orang bersaudara yang mempunyai selisih umur yang sama. Ya, selisih umur yang sama. Jika anak tertua di antara mereka berumur 26 tahun dan anak yang termuda berusia 10 tahun, berapakah jumlah umur, ya kan? Jumlah keseluruhan umur mereka. Ada 115, 190. Nah, misalkan menjumpai tipe soal seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Biasanya, ya kan, kita itu langsung ngereng-reng. Anaknya ada A, B, C, D, E, kayak gitu ya. Nah, kemudian anak yang pertama 26 tahun, anak yang terakhir 10 tahun. Berarti kita menentukan umur si B, si C, dan D. Wow, pusing. Ya apa enggak? Nah, pusing menentukannya. Berarti kita harus langkah pertama menentukan nih. Si C terlebih dahulu berapa? 10 tambah 26. 36 berarti si C 18. 18 ini berarti B 14. D 22. Wah, pusing itu. Nah, sebenarnya kalau kita amati, ya kan. Nah, jika ini dijumlahkan, ya kan, cara praktisnya begini aja. Yang tertua, ya kan, yang tertua ditambah yang termuda, ya kan, kali banyaknya data. Ini kan ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Atau kita melihat di sini ada 5 data. Dibagi 2. Nah, apakah wajib dibagi 2? Ya, wajib dibagi 2. Paten, makanya saya beri warna merah kayak gitu ya. Berarti ini yang kalau kita konteks soalnya 26 masukkan sini, ya kan? Kurungi, ingat ya, dikurungi biar apa tidak keluar-luar ya. Penghitungan pertama kali. 26 ditambah 10. Oke, hasilnya 36 kali 2,5 sama dengan 90. Jadi kita tidak usah ibaratnya itu mendistribusikan dalam bentuk A, B, C, D, E kayak gitu ya. Ini terlalu lama gitu. Oke. Jadi kita ingat-ingat lagi, umur yang tertua, ya kan, ditambah yang termuda. Apakah boleh dibalik? Boleh. Termuda tambah yang tertua kali banyaknya data yang ada dibagi 2. Misalkan anaknya 6, apakah bisa? Ya bisa. Berarti nanti, ya kan, 2 misalkan anaknya 6, berarti 10 tambah 26 kali 6 dibagi 2. Hanya seperti itu saja. Seperti halnya begini ya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu dijumpakan dengan soal begini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik 100. Oke, tambah titik 100 kayak gitu ya. Bagaimana cara menghitungnya? Ya kita ambil yang pertama angka 1. Yang terakhir 100. 1 tambah 100, 101. Kan kayak gitu kan. 1 tambah 100, 101. Oke. Kali. Banyaknya data kan ada 100. 100 bagi 2, 50. 101 kali 50. Ya kan, 5050. Seperti itu. Ini adalah contoh untuk implementasi dalam bentuk soal ceritanya seperti itu. Hampir sama sebenarnya. Apakah kalau kita menggunakan rumus SN boleh? Boleh, sama aja nanti hasilnya. Oke, Bapak Ibu semuanya, sekarang silahkan dicoba, ya kan, untuk mengerjakan soal ini. Saya ajak kok. Nah, ada 4 orang anak, selisih umurnya sama, anak tertua berumur 26 tahun, anak yang termuda 10 tahun, jumlah keseluruhan umur anak Pak Tony berapa? Silahkan menggunakan cara yang mudah kayak tadi. Nah, menggunakan awangan boleh, silahkan yang sudah selesai ditulis pada kolom chat. Silahkan. Saya beri waktu 1 menit. Nah.
Ini ada yang tanya, jika ketemu 3 dari 5 anak, bagaimana penyelesaiannya? Ya, betul. Ya, sudah ada yang menjawab. Ini dari Muhammad Afwan Sofi 60 tahun, dari Aniyah 60 tahun, dari Siti Masrohah 60 tahun, dari Nurul Faikoh 60 tahun. Ada Suratno Edukasi 60, ada Dewi Rahmawati 60, ada Iin Wayuni 60, hampir semuanya 60 ini ya. Ika Desi Yulianto, Ika Puji Astuti, wow sangat luar biasa lagi. Ada Eva Merdekawati, nah ada SN Official 60. Oke, kita cek ya. Sebenarnya kita menggunakan abangan juga bisa ya kan. 20 tambah 10 itu kan 30 ya kan. Nah, 30 kali 4 dibagi 2 ya kan. 4 bagi 2 2 ya kan. Sehingga 30 kali 2 hasilnya adalah 60. Oke, selamat bagi yang sudah menjawab dengan benar. Ya, sip. Mantap. Nah, oke. Nah, sekarang kita menggunakan prinsip operasi hitung bilangan bulat. Nah, ini misalkan kita menjumpai soal seperti ini. 0,56 kali 1,2 ditambah 0,123 kali 0,56 dikurangi 0,56 kali 0,323. Wow, soalnya kelihatannya pusing banget ya gitu ya. Pesan dari saya, Bapak Ibu semuanya, amati angka-angka yang sama saja. Kalau kita menghitung 0,56 kali 1,2 susun ke bawah, wow banyak sekali. Berikutnya lagi 0,123 kali 0,56 juga banyak banget pasti. Apalagi yang 0,56 kali 0,323, waduh tambah pusing ya kan. Nah, maka dari itu ya kita dalam mengerjakan ini kita menggunakan sifat namanya sifat asosiatif. Apa itu asosiatif? Asosiatif itu adalah pengelompokan. Yang sama anggap berapa? Kita memang harus jeli. 0,56 ya kan yang sama. Oh, kita seret. Kita memang dalam pikiran kita, mindset kita langsung berpikir, oh ini berarti menggunakan sifat asosiatif. Memang harus kalau melihat soal kita harus berpikir secara kritis. Oke. Yang sama 0,56 ya kan kali. Kemudian ya kan yang beda ini karena asosiatif ya kan 1,2 ditambah 0,123 kita masukkan di sini. Ini kan dikurangi. Mengapa dikurangi di sini ada tanda kurang. Ya kan? Kurangi 0,323. Ternyata 1,2 ditambah 0,123 dikurangi 0,323 adalah 1. Wah, 0,56 kali 1 sama dengan 0,56. Coba kalau kita mengerjakan soal seperti ini cara seperti ini pasti 1 menit sudah selesai. Tetapi kalau kita menghitungnya 0,56 kali 1,2 berikutnya lagi ditambah kemudian dikurang ya. Berapa waktu yang dapat kita butuhkan? Pasti tentunya banyak. Ya Bang ya. Nah, maka dari itu kita gunakan cara yang praktis saja. Ini adalah implementasi dari sifat asosiatif. Oke, silakan dicermati dulu, di screenshot boleh, dicatat juga boleh. Oh, nanti juga bisa dibuat lagi ya kan linknya kayak gitu. Oke. Nah sekarang Bapak Ibu semuanya akan saya ajak. Waduh, ajak kemana lagi? Ajak medang kopi. Tidak dulu ya, medang kopinya nanti ya. Saya juga belum ngopi ya. Nah, saya ajak untuk menentukan skala. Menentukan skala. Skala itu apa? Skala itu adalah jarak pada peta banding jarak sesungguhnya. Ini kan? Contoh. Suatu tanah berbentuk persegi panjang dengan ukuran pada gambar panjang 8 cm dan lebar 6 cm. Jika skala yang digunakan untuk membuat gambar 1:1:250, tentukan keliling dan luas tanah sebenarnya. Nah, langkah pertama kita itu harus mencari panjang dan lebar sebenarnya terlebih dahulu. Oke. Panjangnya di situ 8 cm. Kali 250 dari mana skalanya? Oke, 8 kali 250. Cara praktisnya bagaimana sih ya dalam menghitung perkalian dengan angka 25? Itu sangat mudah. Misalkan ya 8 kali 250. Oh begini, 8 dibagi 4, hasilnya 2, tambah dolnya 2, 00, 200. Kan kayak gitu. Ini kan berikutnya lagi misalkan ya. Misalkan
24 kali 25. Misalkan ya ini ya, 24 kali 25. 24 dibagi 4, hasilnya 6. Oh, 6. Tambahin oleh twing 600 selesai. Oke, itu adalah perkalian dengan angka 25. Sebenarnya banyak sekali misteri perkalian cara menghitung cepat gitu ya. Kemudian berikutnya lagi lebarnya ya kan. Lebar 6 cm kali 250, hasilnya adalah 1500 cm atau sama saja dengan 15 meter. Nah, maka keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. 2 kali panjangnya 20, lebarnya 15. 20 tambah 15 sama dengan 35, ya kan? 2 kali 35 hasilnya 70. Oke. Nah, kita kalau mencari luasnya berarti luas sama dengan panjang kali lebar sama dengan panjangnya 20 kali 15 300. Nah, jadi langkah pertama kita itu harus menentukan ya panjang dan lebar sebenarnya terlebih dahulu seperti itu. Oke, sebentar ya, saya stop share terlebih dahulu ya. Ini kebetulan saatnya ini ada yang kurang pas saatnya custom animation-nya. Akan saya download terlebih dahulu. Nanti Bapak Ibu semuanya akan mengerjakan terlebih dahulu, oke? Termasuk yang ini. Oke. Saya sedang atur terlebih dahulu. Nah, oke. Sebentar ya, tunggu sebentar ya, Bapak Ibu semuanya. Oke. Oke, saya share screen lagi ya, benar. Oke. Ya, kan saya share screen kembali sambil menunggu kembali ya. Oke. Oke. Ini tadi yang ini belum dicoba ya, bentar ya. Oke. Ini tadi soal yang pertama ya, silahkan dicoba ya, dicoba untuk mengerjakan kaitannya dengan penggunaan sifat asosiatif. 0,25 kali 4,7 ditambah 1,2 kali 0,25 ditambah 0,25 kali 1,5. Nah, silahkan dicoba. Oke. Nah, ya. Ini penggunaan sifat asosiatif, ini yang warna merah itu memang agak berbeda ya. Oke. Silakan coba. Oke, 1 menit. Nah, sambil makan Pak Suyatno itu. Suyatno sambil makan, enak banget. Kewenangan ya. Oke. Aduh. Kelebihan nggak Pak Suyatno nggak? Oke. Gimana? Udah ketemu? Sekarang saya cek ya. Oke. Di kolom chat, kolom chatnya saya cek dulu. Udah selesai apa belum? 1,25 dari Afrianingsih, 1,25 ada dari Oke Adi, 1,25 dari Ayu Kusuma, 1,25. Wow, ternyata ini juga 1,25. Oke, sip, kita bahas bersama-sama ya.
Apakah 1,25? Kita cek ya. Yang sama itu kan 0,25. Oke, kita tulis 0,25 kali 4,7 ya kan, dikurangi 1,2 ditambah 1,5. 4,7 dikurangi 1,2 itu kan 3,5. Nah, 3,5 ditambah 1,55. 0,25 kali 5 hasilnya ya kan. Nah, oke, ternyata 1,25. Wow, luar biasa sekali. Bapak Ibu guru hebat semuanya di sini menjawabnya. Wow, oke. Luar biasa sekali. Oke, tadi yang implementasi skala ya kan. Nah, ini kan sudah saya beri contoh. Nah, sekarang silakan dicoba untuk menyelesaikan yang soal berikut ini. Saya ajak ya, suatu tanah berbentuk persegi panjang. Ya, dengan ukuran pada gambar yaitu 6 cm ya, 6 cm dan lebar 3 cm ya. Jika skala yang digunakan untuk membuat gambar 1:200, tentukan keliling dan luas tanah sebenarnya. Oke, monggo Bapak Ibu semuanya dicoba. Dapatnya berapa ya? Saya sambil cek dalam chat ini akan saya cek. Begitu selesai silakan mengisi di kolom chat. Luas dari Arum Puji Rahayu, luas 72 meter persegi, keliling 36. Kemudian dari Afriningsih, keliling 36, luas 72. Dari Ibnu Bintang, ya kan, luas 72, kemudian keliling 36. Kemudian dari SN Official, ya hampir sama ya. Luasnya 72, kelilingnya 36. Oke, dari Bunga Khairunisa, wah 36, 72. Dari Eva, juga sama, Eva Merdekawati, 36, 72. Oke, sangat luar biasa sekali, nggih Bapak Ibu semuanya. Nah, kita bahas bersama-sama, oke. Panjangnya berarti 12 meter, ya kan? Berasal dari 6 kali 2, ya kan? 12, kemudian lebarnya 3 kali 2. Nah, 6 meter. Oke, kemudian keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. 2 kali 12 tambah 6. 2 kali 18 sama dengan 36. Oke, luar biasa. Yang telah menjawab 36. Kemudian luasnya panjang kali lebar sama dengan 12 kali 6. Sama dengan 72 cm. Apa meter persegi. Oke, sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu semuanya ya dalam kegiatan siang hari ini ya. Terima kasih sekali atas partisipasinya dan sangat luar biasa. Saya amati Bapak Ibu semuanya sudah siap sekali untuk mengikuti tes P3K ini ya. Saya hanya bisa mendoakan semoga Bapak Ibu semuanya yang mengikuti tes mengikuti kegiatan ini ya pada pagi hari ini diberi kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti tes nantinya ya, dan juga diberi kelulusan dan juga dapat mencapai dengan passing grade ya. Saya hanya bisa mendoakan seperti itu. Semoga Bapak Ibu semua tetap sukses. Allahumma amin amin ya robbal alamin ya. Semoga apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini ya bermanfaat bagi diri kita dan juga dapat meningkatkan mutu pendidikan juga ya yang ada di tingkat sekolah maupun kecamatan dan lain sebagainya ya. Kita bisa meningkatkan ke arah yang lebih baik ya. Karena apa? Karena dalam hal ini kita juga harus dituntut secara kualitas dalam pendidikan. Dan juga saran dari saya, pesan dari saya ya Bapak Ibu ya, misalkan ya Bapak Ibu semuanya ingin mengumpulkan misalkan ya belajar kayak gitu ya, silahkan dengan temannya gitu ya, berkelompok kayak gitu, saling tiap hari saling sharing soal ya, istilahnya gosip istilah urusan nanti ya. Dan berikutnya lagi, jika ada hal-hal yang sulit kayak gitu ya, misalkan sulit untuk menghafalkan, silakan untuk dicetak kemudian
ditempel pada dinding kayak gitu. Dan juga misalkan ya punya pasangan ya, sudah punya pasangan ya, baik suami istri atau pacar kayak gitu ya. Nah, silakan ya saling belajar bersama ya, pasangannya suruh mendiktekan materi, kemudian memberikan soal, kemudian kita yang menjawab. Nah, itu kan lebih asik gitu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini ya, karena pada kesempatan ini adalah kita berfokus pada teknis matematika khususnya untuk guru SD, dan untuk materi-materi yang lain kemungkinan akan kita sampaikan pada sesi yang akan datang. Oke, itu saja Bapak Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini ya. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Untuk selanjutnya saya berikan kepada moderator pada kesempatan siang hari ini. Halo Bapak. Ji, assalamualaikum Bapak. Ji. Baik Bapak Ibu, ini tadi penyampaiannya luar biasa. Jadi tujuan daripada pelatihan ini sekali lagi adalah membantu kita semua untuk mengingat kembali materi-materi yang bisa jadi sudah lupa. Lebih minggu ini kan hampir semua sekolah sedang melakukan penilaian akhir tahun ya. Oleh karena itu PGRI hadir untuk memberikan pelatihan, tapi sebetulnya ini lebih kepada motivasi ya. Ini contoh-contohnya cara mengerjakannya. Tidak ada garansi bahwa besok soalnya pasti seperti itu ya Pak ya. Betul Pak. Iya. Namanya orang latihan, seperti kalau kita menyiapkan siswa itu kan. Siswa mau ujian kita beri latihan. Baik Pak, ini sudah ada yang raise hand, kita beri kesempatan ya Pak ya. Oh iya. Ada Pak Wahyudi. Silahkan dibuka mic-nya Pak Wahyudi, kita diskusi ya istilahnya itu. Pak Wahyudi ini karena raise hand, jadi saya memanggil ya Pak Wahyudi. Apakah memang ingin bertanya? Oh, ternyata mungkin kepencet ya Pak ya. Mungkin kepencet mungkin Pak. Pak Fuad ini juga raise hand, mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak? Ya. Ini ada yang menanyakan ini Pak di materi slide mohon di-share katanya. Monggo Pak. Ya, nanti akan saya share nggak apa-apa ya. Ini ada yang bertanya juga Pak, untuk sertifikat bagaimana ini Pak? Bapak Ibu, nanti materi akan di-share ya di website. Sebentar saya carikan alamatnya untuk Bapak Ibu bisa mirsani ya, SLCC. Ya, ini sebentar saya tayangkan ya Pak ya. Saya akan tayangkan untuk. Ini saya kirim ke. Nanti akan saya tempel di sini ya. Iya, saya kirim dulu ya Pak. Baik. Ya, ini saya akan share screen ya Pak, mohon izin. Di mana sebetulnya itu bisa diunduh. Nah, ini sudah nampak Pak ya? Ya. Ya, jadi ini websitenya Bapak Ibu SLCC PGRI Jateng ORG. Nanti dipilih menu download. Ini ada di sini. Ini download. Nanti insya Allah pelatihan yang dari Pak Arifin ini kita akan tempel di sini Pak, sehingga teman-teman bisa mendownload. Kemudian ini juga mencakup di laman ini juga mencakup materi-materi seminar Kamisan minggu-minggu yang lalu. Ini misalnya minggu yang lalu Pak, ini Flipgrid. Minggu sebelumnya tentang menulis cerita. Nah ini semua ada di sini. Sehingga kalau ada yang menanyakan di manakah materi dapat di-download, ini ada di sini. Baik, PGRI, saya ulangi, SLCC PGRI Jateng ORG. Saya juga akan menuliskannya di kolom chat. Baik, ini saya share ya Pak ya, di kolom chat. Bentar, ini saya tulis dulu di kolom chat untuk semua. Bentar Pak. Ini, monggo Pak kalau mungkin ada tambahan misalnya. Jadi kuncinya apa Pak sebetulnya kalau untuk siap itu?
terutama materi-materi yang seperti ini, Pak ya. Ya. Jadi begini ya Pak, ini kuncinya, yang penting ini kan karena kita nanti untuk tes P3K ini kan kita bersaing dengan diri kita sendiri sebenarnya loh Pak. Iya. Ya. Mengapa bersaing dengan diri kita sendiri? Jadi begini, saatnya tes itu, ya kan, itu kan kadang-kadang yang namanya dalam diri kita, itu kan pastinya ya apa, kadang-kadang merasa down terlebih dulu itu loh Pak, yang terutama ya? karena down, karena apa, melihat passing grade gitu loh Pak. Dan Ya. juga melihat materi terlalu banyak soal-soal, apalagi kadang-kadang berupaya mencari FR itu ya Pak, rata-rata ya Pak. Betul. Nah, iya mencari FR terlalu banyak, akhirnya Don, aku ini nggak bisa sama sekali kayak gitu lah. Sebenarnya itu tergantung dari penguasaan emosional kita itu loh Pak. Kalau misalkan dalam diri kita itu sebenarnya tenang, yang penting kata kuncinya adalah tenang saatnya mengerjakan itu ya. Itu insya Allah saatnya dalam pikiran kita itu menjadi lebih fresh daripada kita itu berangan-angan yang tidak-tidak. Ini si A keluarnya ini, si B keluarnya ini, si C keluar ini. Akhirnya apa? Membuat suatu kebuntuan bagi diri kita. Makanya bagi diri kita ini termasuk kontrol emosional itu juga sangat dibutuhkan. Selain begitu, materi, kontrol emosional sangat dibutuhkan. Jadi mungkin lebih tepatnya apa ini? Jangan gugup begitu Pak ya? Iya, pokoknya betul. Fokus dengan diri sendiri. Fokus dengan diri sendiri. Iya. Baik, tentu saja doa nomor 1 ini adalah bagian dari ikhtiar Bapak Ibu apa yang kita lakukan pagi sampai siang hari ini. Untuk daftar hadir sudah di-share di kolom chat, Bapak Ibu bisa mengisinya. Itu sudah ada tautan, Bapak Ibu tinggal klik kemudian diisi. Kemudian untuk downloadnya tadi juga sudah di-share. Di manakah materi dapat di-download juga ada di kolom chat. Baik, ini saya akan kirim ulang. Link ini juga sudah ada di kolom komentar YouTube. Bapak Ibu kalau misalnya mencari tidak ketemu, ini juga bisa dilihat di sana. Materi nanti akan kita tempel di sini, kita embed di sini untuk Bapak Ibu bisa mendownloadnya sehingga ada bahan ya Pak ya, memperdalam, menindaklanjuti apa yang sudah kita istilahnya di-trigger di pelatihan pagi sampai siang hari ini. Baik Pak, ini masih ada Pak Fuad. Ini karena resen, jadi saya memanggil ini. Pak Fuad, silahkan mic-nya dibuka, disampaikan seperti apa kalau ada pertanyaan Pak. Pak Fuad Setiawan. Wah ini juga mungkin kepencet ya. Bapak Ibu, kalau mungkin masih ada pertanyaan, ini kita masih beberapa menit ya. Silahkan raise hand, nanti kami akan membuka mic, Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaannya. Ini ada dari Bu Ika Dewi, Pak. Silahkan Bu Ika, mic-nya dibuka, disampaikan, kita diskusi ya Pak ya. Silahkan Bu Ika. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini sebenarnya dari guru SMP Pak, tapi saya tertarik sekali untuk mengikuti ini webinar ini. Luar biasa. Iya, karena memang materinya saling berkaitan ya Pak, SMP dan SMA ya Pak. Nah untuk tadi memang beberapa materi kadang terlewatkan dari kita, memang kita harus kembali belajar bersama. Kemudian untuk ini Pak, untuk yang SMP, apakah juga akan difasilitasi dengan acara yang serupa dengan ini untuk guru yang IPA begitu Pak? Karena untuk yang teman-teman SMP itu kan modulnya kelihatannya ada banyak sekali, ada 6 modul, ada modul IPA Biologi, IPA Fisika, IPA Kimia, kemudian ada modul yang khusus Biologi, Fisika, Kimia. Jadi kita agak kebingungan karena untuk yang modul yang fisika, kimia, biologi itu kalau kita lihat materinya banyak materi SMA. Oh, mekatan. Jadi apakah nanti kita itu yang guru SMP itu juga akan menghadapi salah satu dari modul yang seperti itu? Apakah nanti sama dengan teman-teman yang SMA begitu? Karena berarti kalau sama, berarti kita ada 6 modul yang harus kita persiapkan untuk yang teknis. Mbak, barangkali nanti bisa difasilitasi, kita berterima kasih sekali ngaten ya Pak.
Itu saja Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Ika Dewi. Silahkan Pak Arifin. Ya, ini kaitannya dengan apa? Untuk guru SMP itu insya Allah nanti dengan teman-teman ini memang berupaya loh Pak. Tidak hanya guru SD saja, tetapi nanti untuk memfasilitasi guru-guru SMP kayak gitu nggih Pak. Iya, supaya semuanya itu memang memperoleh bersama, ibaratnya kita belajar secara bersama-sama demi meraih cita-cita yang kita inginkan juga semuanya begitu. Jadi kaitannya dengan untuk sekarang memang SD, kemudian nanti untuk berikut-berikutnya kita akan agendakan ya, akan kita agendakan dengan materi-materi yang sesuai dengan jenjang dari sekolah gitu. Oke, mungkin itu saja seperti itu ya. Bapak Ibu, sekali lagi ini kita juga belum tahu pastinya, maka apa yang harus kita lakukan jika kita ingin mempersiapkan diri kita, mungkin banyak mendengar ya, tetapi banyak mendengar ini risikonya malah kadang bikin bingung ya Bu Ika ya. Termasuk kalau Bapak Ibu mengikuti pelatihan mandiri yang lewat akun SIM PKB yang dari Kemdikbud itu ya, materinya kan banyak ya. Menurut saya itu ada baiknya juga menjadi bahan untuk dipertimbangkan. Sebentar saya akan menayangkan ya. Jadi ini kan ada program namanya Guru Belajar dan Berbagi Seri Mandiri ya. Coba saya akan tayangkan. Kalau ada yang Bapak Ibu pernah ikut, ini bisa jadi acuan gitu. Sebenarnya apa sih yang dipelajari gitu. Ya ini kan sudah nampak Pak ya? Mohon kelihatan ya Pak ya? Iya Pak, sudah kelihatan. Apa itu program? Nah ini kan ada ini sebetulnya materi-materi yang di dalamnya itu untuk dipelajari. Mungkin juga termasuk contoh-contoh soalnya. Terlebih lagi di dalamnya itu ada tryout-nya ini kalau saya lihat. Ini juga ada baiknya Bapak Ibu melihat di sana. Ini yang tadi ditanyakan Pak, mapelnya itu kok banyak ya. Ini kalau saya lihat karena ini yang mengeluarkan adalah kementerian, ya mestinya ini lebih apa? Lebih detail, lebih presisi ya. Ada bahasa Arab dan seterusnya. Tapi kalau menggaransi, mohon maaf Bu Ika, kami tidak berani ya. Yang terpenting seperti halnya kalau kita menyiapkan siswa itu loh Bu. Yang terpenting kita mengingat ulang pelajaran-pelajaran yang dulu pernah kita pelajari. Kemudian yang kedua, sekali lagi, ini hanya latihan. Apa yang disampaikan di seminar atau pelatihan itu hanya istilahnya untuk latihannya. Semoga nanti mirip-mirip itu, tapi tidak menggaransi besok soalnya adalah seperti ini. Makaten Ibu Ika. Terima kasih. Masih ada Bapak Ibu? Kalau memang tidak ada, kita akan akhiri Pak Arifin. Kalau mungkin saya cek lagi Pak ya, ada pertanyaan enggak ini? Materi belum bisa di-download, ya kan ini masih dipakai Pak, nanti akan di-embed. Ya nanti akan di-embed, tentu saja belum bisa di-download sekarang. Sabar nggih Pak Sutio, nanti kita akan tempel di sana. Yang terpenting Bapak Ibu sudah perso alamatnya dulu ya. Nanti kita akan tempel di alamat tadi untuk mengunduhnya. Terima kasih Pak Sutio. Saya cek lagi. Pak, mohon maaf untuk share link materi karena chat hilang. Oh, maksudnya harus di-share lagi ini. Coba saya cek lagi. Materi tadi sudah ada di chat, tapi ternyata masih ada yang menanyakan, Pak. Kalau misalkan di YouTube sebenarnya kan nggak hilang Pak, ada Pak. Iya betul. Kalau bukannya chat YouTube itu. Ji. Sebentar, ini saya carikan nih. Ya, Bapak Ibu ini saya kirim ulang di chat. Bapak Ibu bisa melihat ulang ya kalau tadi ada yang menanyakan kok belum bisa di-download karena memang belum ditempel, belum di-embed, belum disematkan di sana. Nah, nanti akan ditempel di lewat. Makaten, terima kasih.
Kalau memang tidak ada pertanyaan, Pertanyaan. kita akan mengakhirinya. Oh, ini masih ada lagi nanyakan. Link YouTube-nya apa, Pak? Buka Ya, ya. PGRI ya. Geng, sebentar. Ini saya akan mengkopikan, saya akan kirim ulang di sana. Ya, ini akan saya share ulang di room chat ya. Ya, to everyone. Ini link YouTube-nya Bapak Ibu. Sudah ada. E-sertifikatnya itu sudah ada linknya Bu. E-sertifikat itu juga nanti ada di slccpgri.org. Dan Ibu nanti kalau tidak ada halangan, tidak ada kendala, itu bisa ngecek di inbox email ketika Bapak Ibu mengisi daftar hadir tadi. Oleh karena itu pastikan mengisi daftar hadir. Yang kedua, pastikan namanya benar. Selanjutnya kalau diminta alamat email, tolong ditulis dengan benar. Nanti kalau tidak tepat menulisnya, misalnya Gmail, salah nutul, ditulisnya Ymail, pakai Y, akhirnya tidak terkirim. Oleh karena itu, mohon mengisi daftar hadir dengan benar. Pak Arifin, mungkin ada closing statement dari panjenengan? Oke, mungkin ada ya sesi terakhir ini saya yang bisa memberikan semangat lah ya kepada Bapak Ibu semuanya ya, untuk selalu berusaha semaksimal mungkin ya meraih apa yang diinginkan. Jangan lupa ya sambil belajar dan juga berdoa, dan juga mintalah restu pada orang tua jika masih ada ya, itu sangat penting sekali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, karena Bapak Ibu guru semua di sini adalah guru-guru hebat ya, yang sangat luar biasa, dan semoganya berhasil. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik Bapak Ibu, ini adalah bagian akhir dari kebersamaan kita, pelatihan belajar mandiri untuk calon peserta seleksi ASN PPPK. Sekali lagi, ini sifatnya trigger ya, memancing, memicu kita semua untuk kembali bersemangat, menyiapkan diri kita, karena memang kita juga belum tahu jadwalnya kapan. Tentu saja ada kekurangan di dalam penyelenggaraan pelatihan ini. Untuk itu atas nama PGRI, saya memohon maaf dan sampai bertemu minggu depan. Jadi rencananya, kalau tadi ada yang mengusulkan, kalau SMP mungkin kita akan persiapkan. Oleh karena itu, tunggu saja kabar di website tadi atau juga medsos-medsos. Kalau tidak ada halangan, minggu besok itu pelatihannya mungkin tidak ini, tapi bisa jadi meneruskan ini ya, karena rencananya kan ada 3 ya Pak ya, Pak Arifin ya, ada Pak Yusuf, ada Pak Eko. Tetapi kepastiannya akan kami beritahukan melalui medsos. Terima kasih untuk segala perhatian, saya mengingatkan ulang, monggo silakan mengisi daftar hadir. Akhirnya saya mengucapkan mohon maaf ya kalau ada kekurangan.